PSBM kali ini kita coba agak beda di dalam proses mengelaborasi apa yang menjadi semangat awal berdirinya PSBM. Kita tahu bahwa di awal ini kan sebenarnya untuk mendorong semangat para pengusaha ini untuk bangkit. Karena sejarahnya kan pengusaha Bugis Makassar ini banyak di berbagai daerah. Khususnya di Sulawesi Selatan waktu itu kita kenal banyak pengusaha-pengusaha ya seperti pada Edi Padelo, ada Elzair, banyak pengusaha-pengusaha. Tapi dalam tidak mampu membangun generasi berikutnya, generasi keduanya. Dan saat itu ketika COVID kan akhirnya kita tahu pengusaha, waktu krisis ekonomi dulu pengusaha kita banyak yang lantas kemudian agak tenggelam begitu. Tetapi di berbagai tempat saudagar Bugis Makassar ini tetap bisa eksis ya di berbagai daerah, malah di luar negeri. Nah, inilah menjadi ide dasar para founder ataupun juga inisiator itu membuat yang namanya pertemuan saudagar Bugis Makassar yang lebih menitik beratkan pada success story untuk membagi pengalaman keberhasilan dan kemajuan dari usaha mereka, para saudagar yang ada di luar Sulawesi Selatan. Nah, akhirnya sejak itu kan kembalilah saudagar-saudagar Bugis Makassar yang memang dikenal tangguh ini bangkit di mana-mana. Nah, kali ini tidak sekedar sukses story, tapi kita coba mengelaborasi lebih jauh secara konkret. Jadi pertemuan kali ini kita beri judul Peduli, Berbagi, dan Temu Usaha Saudagar Bugis Makassar. Nah, untuk itu tema lalu dirangkum dalam sebuah tema yang disebut Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Nah, untuk menjabarkan ini, maka kali ini pertemuan saudagar Bugis Makassar ini, jadi selain karena momentumnya Hari Raya Ba'da ya, sepasca Hari Raya Idul Fitri, maka akan dilakukan tadi peduli dan berbagi ini yang menyantuni anak yatim. Nah, lantas kemudian setelah itu kegiatan dari PSBM ini dilanjutkan, waktu pembukaan itu dilanjutkan dengan keynote speaker Ketua Umum yang menjelaskan secara menyeluruh dari rencana kegiatan ini dan apa yang mungkin menjadi peluang bagi saudagar-saudagar Bugis Makassar yang ada di berbagai daerah atau provinsi di Indonesia dan juga yang kawan-kawan saudagar yang ada di luar negeri. Nah, kemudian setelah itu dibuka kelas meeting. Jadi yang kita sebut sebagai business matching ini, nah, ada kelas meeting khusus menyangkut investasi. Nah, kita undang juga para gubernur yang putra Sulawesi Selatan atau keturunan Sulawesi Selatan yang insya Allah mudah-mudahan beliau hadir akan menjadi peserta aktif dalam kegiatan kelas meeting ini. Dan dia menjadi mitra diskusi bagi para saudagar yang akan memaparkan hal-hal yang menjadi kegiatan dan bisnis atau sektor yang mereka geluti dalam usaha tersebut. Nah, ini dengan mitra ini tentu akan terjadi proses ya perkembangan usaha di masing-masing daerah tersebut. Nah, kemudian ada lagi kelas meeting yang kita sebut Kopi Sulawesi Selatan atau Sulawesi secara menyeluruh, itu mendunia. Nah, kenapa kita sebut ini mendunia? Karena pada proses ini selain pertukaran dan juga mungkin gambaran atau pemaparan dari para saudagar yang memiliki kebun-kebun kopi ini, kita pertemukan dengan pengusaha yang mengelola ya hasil bumi yang kita sebut kopi tadi ini dalam bentuk apakah itu kerjasamanya dengan pengusaha luar negeri sehingga mereka mengekspor keluar ataupun mengelolanya di dalam negeri. Nah, dalam hal ini ada kita undang pembicaranya salah satu ya Kopi Kapal Api. Nah, dan pada saat itu juga akan dilakukan semacam MOU untuk ekspor itu antara ini dengan buyer yang dari Belanda kalau tidak salah dan Cina. Artinya dalam proses ini kita berusaha untuk menunjukkan bahwa kita sudah langsung menjabarkan atau mewujud nyatakan apa yang menjadi rencana tadi.
Nah, selain itu tentu saja kita sadar bahwa etos daripada pengusaha atau saudagar Bugis Makassar sejak dulu kalau udah dikenal, mereka itu punya keberanian. Nah, tetapi juga selain keberanian, tidak semata-mata selain keberanian aja, tapi kemampuan cerdikan dalam bidang itu. Lalu kemudian ada hal yang tentu saja mereka dianggap cocok untuk diajak kerjasama, karena rata-rata saudagar Bugis Makassar ini memegang filosofi daerah kita, ya seperti Lempo, ya Warani, ya Geteng. Kemudian mereka ini pekerja keras dan berani membuka jaringan, karena memang sejarah dunia usaha ini dan berkembangnya saudagar Bugis Makassar ini kan kita lihat dari kerajaan-kerajaan kita di Sulawesi Selatan ini, ya katakanlah kalau waktu itu, ya kan raja-rajanya pun ya sudah mulai melakukan usaha berbisnis yang merambah mancanegara dalam waktu saat itu. Nah, itulah mengapa kita tahu misalnya Singapura pun dari warga kita Bugis Makassar yang membangun itu, yang bermula dari port sekitar pantai itu mereka membuat pemukiman, kemudian berkembang, sehingga mereka dianggap sebagai pendiri. Nah, di negara lain mereka bisnis sampai ke Australia, kemana. Nah, ini satu gambaran yang harus tidak hanya sekedar menjadi etos, tapi harus kita bangkitkan kembali. Semangat ini yang kita wujudkan dalam pertemuan saudagar Bugis Makassar ini nanti tidak lanjuti. Jadi tidak berhenti di lingkaran wacana gitu, tapi dia bisa berkembang lebih jauh untuk kepentingan bangsa ini. Kalau mereka kan tadi dengan ketangguhannya lalu mengembangkan bisnis mereka, para saudagar ini, maka ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi negara dan bangsa. Dan itu adalah salah satu kontribusi saudagar Bugis Makassar terhadap negara ini. Sehingga ketika mereka memberikan sumbangsi atau berkontribusi dalam sektor ekonomi ini, maka ekonomi kita akan perlahan-lahan kuat, ya tumbuh baik, dan ini akan memberikan pengaruh terhadap ekonomi nasional kita, dan juga terhadap pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Saya kira itulah yang kita buat melalui pertemuan saudagar Bugis Makassar ini. Harapan kami tentu saja, jadi dengan proses ini tidak hanya berhenti di sekitar ruang di Kelaro nanti, tapi kita tunjukkan tadi sebenarnya di kopi, dengan menghadirkan pemilik-pemilik kebun, dengan menghadirkan yang membuat kafe-kafe. Nah, kita berharap ini salah satu, dan banyak lagi sektor lain tentu saja, tapi kita mencoba di sektor ini yang sudah mulai langsung jalan. Nah, kita berharap ini juga merambah ke sektor lain. Nah, termasuk tadi misalnya dengan menghadirkan pengusaha kita yang bergerak di sektor area atau bagaimana menciptakan lingkungan yang hijau dan segala macam. Nah, itu kalau cocok dengan misalnya katakanlah Makassar yang mencoba menerapkan bagaimana sampah itu tidak menjadi persoalan mendasar seperti Jakarta kan. Akhirnya timbul masalah antara Tangerang atau Bekasi dengan Jakarta, antara Jakarta dengan daerah-daerah pinggiran lainnya dalam hal pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Nah, ini tidak terjadi seperti ini. Nah, ini bagian dari proses. Makanya saya katakan tadi, pemerintah, gubernur, wali kota dengan kehadiran mereka itu menjadi pembicara aktif dan menjadi mitra diskusi dalam proses itu. Nah, itulah harapan kami, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal atau bahan bagi para saudagar Bugis Makassar di seluruh provinsi di Indonesia ini untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, termasuk dengan info yang disampaikan oleh Pak Gubernur nanti bahwa sektor apa saja yang mungkin dikembangkan di daerahnya yang bisa menjadi peluang bagi saudagar itu. Saya kira demikian.